Mhm. Oke, selamat sore untuk sharing hari ini untuk Apache Beam Course. Topiknya itu sudah masuk ke watermark and triggers. Jadi untuk watermark sendiri itu apa? Itu tuh adalah, jadi mungkin kan sebelum ini kita sudah membahas kalau di windowing-nya Apache Beam itu ada yang kita measure progress itu kan dengan event time gitu ya. Tapi juga dari BIM sendiri ini dia tahu dari mana kayak event time itu sudah berjalannya tuh batasnya sampai mana gitu kan. Bagaimana cara dia mengukurnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk dari kalau misalnya kita dengan case kalau seumpama kita pakainya processing time itu kan kita hanya perlu melihat dari sistem time juga gitu kan karena itu kan satu sejalan. Tapi berbeda dengan event time itu kita agak susah mengukurnya. Jadi ini adalah mekanisme yang diperkenalkan dari Apache Beam itu namanya watermark. Jadi untuk contohnya sendiri kita bisa lihat dari ada gambar di bawah itu ada beberapa nodes dari kanan ke kiri. Jadi untuk yang bisa kita bilang kalau misalnya nanti sudah terbentuk misalnya watermark di second ke-12 itu ada garis di situ yang untuk batas sebagai watermark. Jadi kita bisa asumsikan kalau misalnya untuk yang data-data yang masuk sebelum watermark itu yang di sebelah kanan garis itu semua sudah kita assume itu sudah lengkap. Jadi tapi kita harus yang untuk not terakhir yang di paling kanan itu yang 10 berwarna merah itu kita bisa anggap sebagai layer elemen. Nah, untuk dari sini kita mungkin awal-awal kita tidak usah pedulikan itu dulu. Jadi kalau misalnya tidak ada layer elemen ini berarti kan sudah lengkap. Jadi untuk defaultnya sendiri juga sebenarnya kita ada satu parameter yang bisa kita define untuk di watermark ini yaitu load lateness. Jadi itu adalah kayak waktu berapa lama yang bisa ditunggu gitu oleh sistemnya BIM ini sampai elemen-elemen yang nanti kemungkinan telat itu akan bisa dimasukkan ke window dia yang sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk case ini kan yang warna merah di ujung itu mungkin sebelumnya koneksinya kurang bagus, jadinya dia harusnya dia masuk di second ke 10, tapi dia malah masuk setelah 23, mungkin setelah 25 detik atau bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya untuk dari sini kan sebenarnya kalau mau kita masukkan ke window mungkin 1 sampai 12 gitu ya. Nah, itu kan mungkin bisa ditunggu sampai kita define dia low latest-nya berapa detik. Nah, nanti dia akan kalau misalnya di dalam periode low lateness itu dia masih termasuk, dia akan di-include ke uh, window dia yang sebenarnya gitu. Jadi dari 1 sampai 10 nanti akan dihitung ulang begitu. Dan diagregasi dengan data-data yang sebelumnya sudah ada, yang sudah masuk duluan sesuai dengan waktunya. Cuman kalau misalnya dia telatnya lebih dari yang kita berikan itu parameternya, dia defaultnya akan di drop. Dan dari defaultnya dari BIM sendiri juga, kalau misalnya kita tidak ada parameter ini, dia akan nol. Jadi mau bagaimanapun nanti dia akan datang data telat gitu, data ini akan langsung di drop gitu, jadi tidak akan dikonsider lagi. Jadi kalau misalnya untuk elemen switch timestamp itu, jadi yang akan ditunggu itu adalah yang sesuai dengan watermark ataupun juga watermark plus low lateness itu. Jadi itu nanti akan tetap di data itu akan terinclude ke window yang seharusnya tempat mereka masuk. Lalu untuk dari metodenya sendiri di Apache Beam itu namanya itu yang di atas yang di bold itu with load lateness. Jadi dalam kurung itu nanti kita pas argumennya. Jadi time-nya itu kayak berapa second yang kita allow dia untuk data-data ini boleh telat begitu. Terus untuk dari window-window sendiri sih sebenarnya untuk cara dia mengambil datanya juga yang sudah pasti akan diproses tuh adalah ketika watermark itu sudah melewati si end time dari Windows tersebut itu. Oke. Mungkin juga kalau misalnya untuk dari kita men-triggernya sendiri gimana sih dan namanya sendiri mungkin sudah terlihat ya maksudnya. Jadi untuk menjalankan ini selain default tadi yang maksudnya kita mendapatkan hasil dari tiap kali watermark itu melewati end time dari suatu window, kita juga bisa lihat di sini seperti di gambar itu yang di atas. Jadi trigger itu fungsinya tuh jadi kita bisa sebenarnya menjalankan
seperti pengambilan data itu, mengenerate data dalam satu window itu bisa beberapa kali. Jadi nggak hanya satu kali pada satu window itu selesai gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh, misalnya itu kan di contoh pertama itu ini tumbling windows ya, jadi sudah fix 1 menit begitu. Tapi mungkin kita mau mendapatkan hasil 30 detik di awal, jadi seperti yang warna oranye itu yang early results. Kita sebenarnya juga sudah bisa menaruh trigger di situ supaya kayak untuk 30 detik pertama kita ambil dulu datanya, walaupun itu belum selesai dalam satu window gitu, itu masih ongoing. Nah nanti kalau misalnya setelah itu ada lab results yang masuk juga, nanti kita kan nanti setelah dia selesai satu window itu selesai dan watermarknya juga sudah pas waktu dari window tersebut, dari end time-nya, dia juga akan auto trigger kan karena itu memang defaultnya. Lalu nanti setelah itu kalau misalnya memang dia juga ada lab results gitu yang akan kemudian dimasukkan, nah itu juga kita bisa men-trigger dia secara kayak setelah window itu juga sudah terlewati gitu, waktu dari window tersebut terlewati, itu namanya lab results gitu, lab trigger. Nah untuk contohnya sendiri itu ada yang di bawah, jadi maksudnya penggunaannya kan kita use case-nya ada beberapa macam, jadi kalau kita mau taruh trigger ini di mana itu sebenarnya tergantung dari use case kita sendiri. Jadi contohnya mungkin kalau misalnya kita menggunakan fitur advertisement dari Google atau Facebook gitu kan, Google Ads atau Facebook Ads. Nah, terus kan kalau misalnya untuk dari kita sendiri sebagai user, kita tuh akan dicas gitu kan dari kalau misalnya ada user yang view atau mengklik iklan kita gitu. Dari Google sendiri dia mungkin bisa aja menawarkan kayak kita bisa menampilkan real time bill-nya dari user gitu. Jadi gimana caranya memberikan real time bill user supaya kayak kita mungkin nggak terlalu kaget dengan hasil akhirnya kalau misalnya cuman kayak dikasihnya di akhir periode kita subscribe untuk yang si ads ini, fitur ini, kan mungkin takutnya kita nggak bisa keep track gitu kan, atau mungkin kita nggak bisa mengambil strategi baru kalau misalnya kita kayak melihat kayaknya ads ini kurang perform gitu ya. Jadi itu mungkin bisa pakai yang real time bill, itu biasanya pakainya early firing atau on time results. Jadi tiap kayak ada tiap berapa lama sekali tapi kayak lebih cepat sih. Jadi kayak on time results, ya, tiap kali dia udah ada hasil akan langsung diberitahu kepada kita sebagai user. Cuma kan mungkin ini ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, misalnya seperti tadi kan ada late data gitu, yang datanya sebenarnya belum masuk, tapi kan memang saat itu mungkin kita belum consider karena kan kita memang mau hasilnya real time. Kalau pada saat itu data yang belum masuk, berarti itu ya itu memang suffer di completeness-nya. Tapi kalau ini untuk makanya ini untuk use case yang lain ini baru ter-apply untuk yang itu. Jadi misalnya yang kedua itu kan kita ada daily report yang dikirim misalnya tiap end of day gitu. Terus habis itu untuk yang ini, berarti karena ini sudah terjadi gitu ya, satu hari ini sudah lewat, dan harusnya data yang masuk juga sudah lengkap. Biasanya sih ini adalah hasilnya dari lab firing results gitu. Jadi data-data yang sudah kemarin yang sebelumnya telat pun sudah masuk. Jadi kita bisa melihat data yang lengkap di situ gitu. Untuk use case sendiri, maksudnya biasa untuk memakai triggernya seperti apa gitu biasanya. Oke, terus kita lanjut ke yang selanjutnya, ada beberapa tipe sih dari triggers itu sendiri. Jadi yang pertama itu event time trigger. Biasanya metodenya itu adalah dot after watermark, terus di dalamnya kita pass time-nya ada argumennya dalam bentuk second gitu. Jadi kalau untuk trigger ini sendiri biasanya di fire-nya itu sesuai dengan default-nya aja sih. Jadi kalau misalnya watermark itu sudah melewati end time dari suatu window, dia baru akan mengenerate hasilnya, mengenerate result. Kalau yang kedua itu processing time trigger, itu metode after processing time. Ini jadinya dia tuh baru akan mengambil hasil tuh dia kalau trigger per processing time. Jadi misalnya kita punya window 20 detik gitu. Terus tapi kita mau setiap 5 detik itu dia juga akan tetap mengupdate hasilnya gitu setiap 5 detik processing time. Jadi nanti akan bisa kita lakukan dengan metode yang ini, dengan trigger yang after processing time. Jadi nanti di dalam kurung yang time itu kita ganti jadi dengan angka 5. Gitu. Terus yang terakhir ada data driven triggers.
itu ini lebih ke jumlah gitu. Jadi jumlah elemen yang masuk sampai kita akan menghitung hasil akhirnya gitu. Cuman untuk yang ini sebenarnya agak bahaya karena mungkin kalau misalnya window kita seperti yang panjang banget, mungkin bisa dibilang global window yang bisa dibilang nggak ada batasnya gitu ya. Nah terus kita set untuk number of elements itu misalnya saja 50. Tapi ternyata yang masuk tuh hanya 30 dan itu tuh dalam waktu yang lama tuh nggak bertambah lagi sampai 50. Itu nanti data itu akan terus-terusan di situ aja dan nggak akan tergenerate gitu jadinya. Karena itu biasanya untuk yang data driven triggers ini lebih baik kalau misalnya digabung dengan trigger lain gitu. Jadi kayak dia bisa antara trigger ini atau trigger yang satu lagi yang selesai duluan, nah itu akan mengenerate hasil. Nah nanti untuk yang ini bisa dilihat di slide selanjutnya gitu ya. Oke, untuk yang sementara ini juga untuk pengaplikasiannya di kode sendiri dengan contoh-contoh yang kode yang sebelumnya sih sebenarnya lumayan mirip. Tapi untuk yang dari importer sendiri itu ada yang di atas, di screenshot yang atas itu ada penambahan di import modulnya gitu dan package. Jadi yang kita import adalah si tipe triggernya sih. Jadi ada beberapa seperti after watermark, after processing time, accumulation mode, nanti itu juga akan jadi parameter tambahan dan juga after count gitu. Lalu untuk yang di bawahnya mungkin itu kan screenshot dari pipeline-nya gitu ya. Kalau dengan contoh yang sebelum-sebelumnya sih sebenarnya masih cukup mirip. Cuman mungkin yang ditambah itu di bagian yang ketiga dari bawah gitu. Itu kan maksudnya dari pipeline-nya. Yang bagian labelnya window. Nah itu kan untuk fixed window yang ukurannya 20 second. Jadi kita tambahin argumen trigger gitu. Trigger yang kita pakai itu tipenya after processing time. Jadi tiap walaupun fixed window-nya ini ukurannya 20 second, selama 20 second dia berjalan, tapi nanti tiap 10 detik dia akan men-trigger hasil juga, karena kita taruh triggernya tiap 10 detik processing time gitu. Terus untuk parameter selanjutnya ada accumulation mode, itu kita memakainya di starting. Jadi ini untuk yang lab elements itu sih bisa dibilang. Jadi ini bukan untuk lab elements maksudnya. Jadi kalau misalnya nanti pemrosesannya itu dia ada beberapa window, ada beberapa trigger maaf. Jadi ada beberapa trigger nanti kita bagaimana cara kita mengeluarkan datanya gitu. Kalau misalnya discarding, jadi tiap trigger dia ya udah dia hanya akan menghitung data yang kayak terjadi di per trigger itu aja sampai trigger selanjutnya. Tapi kalau misalnya ada satu lagi namanya accumulating, itu dia akan menambahkan dari yang sebelumnya juga udah tergenerate. Jadi mungkin untuk contohnya bisa dilihat di sini supaya lebih jelas. Jadi ini kan dari kanan ke kiri ya. Jadi setelah trigger pertama gitu, dia kan mendapat kalau accumulating itu dia akan mendapatkan ini misalnya 14 data gitu ya. Lalu selanjutnya kan sebenarnya harusnya itu 17. Seperti yang di bawah yang discarding itu kan dia sebenarnya 17. Tapi kalau untuk accumulating jadi 17 itu ditambahkan data sebelumnya ya itu 14 gitu. Jadi dia menjadi 31. Dan untuk hasil akhirnya sendiri dia yang accumulating menjadi 46, sedangkan kalau di discarding dia hanya menghitung dari yang data yang dari trigger 2 ke trigger 3 itu berapa, yaitu 15. Ini juga untuk implementasi kode untuk kalau misalnya kita mau memakai yang tipe trigger after count sih. Jadi memang bedanya juga hanya di bagian pipeline-nya di 4 dari bawah itu yang window juga. Jadi hanya diganti jadi dari parameter triggernya itu tadi kan after processing time, ini after count gitu. Dan itu juga parameternya time gitu ya, ini di dalam after count. Untuk ini juga masih sama, jadi after watermark, tapi ini kita sebenarnya bisa yang tadi saya sempat mention, kalau misalnya trigger kita bisa menaruhnya juga trigger early atau late. Jadi ini kalau misalnya kita after watermark, dia kan sebenarnya juga defaultnya itu adalah setelah watermark itu melewati time dari window. Tapi kalau untuk kita mau menambahkan yang early dan juga late, kita bisa masukkan dia ke sebagai argumen gitu ya di after watermark itu. Jadi untuk yang early kita memakai after processing time. Jadi yang sebelum dia walaupun dia fix window 20 second,
dia early-nya itu kita akan processing, setelah dia processing time-nya sudah lewat 5 second, dia akan trigger pertama. Lalu setelah itu kalau misalnya dia sudah lewat dari end time-nya itu yaitu 20 second, dia juga akan trigger kedua. Lalu untuk yang late dia akan menunggu gitu late elemen yang akan masuk sampai ada 5 gitu. Terus kalau misalnya sudah ada 5, dia baru akan memasukkannya lagi untuk diproses gitu ke pipeline. Seperti itu. Lalu untuk dari composite trigger sendiri, ini ada salah satu metode juga ya. Jadi kalau misalnya satu trigger aja nggak cukup gitu, untuk beberapa use case kan agak lebih kompleks. Jadi kadang-kadang kita juga bisa menggabungkan beberapa triggers. Jadi itu namanya itu adalah composite trigger di sini. Jadi untuk dia berjalannya sendiri bisa beberapa macam. Jadi dia bisa berkali-kali, paling banyak sekali, ataupun custom conditions gitu. Jadi untuk yang dari composite trigger sendiri kan yang tadi kita sudah tahu juga, yang sudah dilihat juga contohnya adalah early firing dan late firing. Terus ada lagi sebenarnya itu namanya repeatedly. Jadi ini akan di-execute selamanya, selama kondisi yang dia ada itu kayak yang itu dia mid condition gitu. Jadi misalnya mungkin tiap ada 5 elemen dia akan selalu ke trigger gitu. Nah itu ini juga harus dipakai dengan hati-hati sih. Jadi biasanya memang dikombinasikan dengan beberapa trigger supaya dia lebih apa ya, ada stopnya lah gitu. Oke, lalu untuk dari after each sendiri dia kombinasi dari beberapa trigger. Jadi tapi dia ada urutannya. Jadi misalnya kalau misalnya dia sudah trigger pertama gitu, nanti dia akan ada urutannya misalnya setelah itu triggernya seperti apa gitu. Ini juga termasuk salah satu metode trigger yang biasanya dipakai. Terus untuk selanjutnya ada after first. Jadi dia ada nanti di coding itu akan ada 2 argumen atau parameter. Beberapa trigger dan parameter gitu. Jadi nanti dia akan ini sifatnya tuh seperti logical operation OR gitu ya. Jadi misalnya ada dua trigger misalnya kalau untuk inputnya. Nanti di antara salah satu ini itu dia mid condition, dia akan men-trigger hasil di window tersebut begitu. Terus kalau yang untuk after all itu lebih ke seperti sifatnya logical operation end. Jadi harus misalnya kita punya 2 atau beberapa trigger yang kita masukkan sebagai parameter. Nah 2 atau 3 ini tuh semuanya harus ada meet hasilnya gitu loh. Jadi misalnya salah satunya kita mau dia sudah lewat dari 10 detik. Lalu juga untuk dari datanya sendiri harus ada misalnya 5 gitu ya. Nanti kalau dua-duanya ini sudah terpenuhi gitu, nah itu dia baru akan men-trigger hasil. Dan lalu untuk yang terakhir itu finally, jadi untuk yang conditionnya ini sih, jadi dia hanya akan fire si trigger ini untuk yang terakhir kalinya gitu. Jadi setelah dia jalan sekali, dia nggak akan jalan lagi. Gitu. Terus kalau untuk contohnya sendiri, ini sih kayak lebih ke kode ini aja ya, maksudnya kayak untuk mengertiin aja mungkin kira-kira kalau misalnya Python seperti ini. Karena untuk saat ini sebenarnya untuk BIM SDK yang untuk Python itu belum support untuk let data gitu. Jadi untuk saat ini masih di Java, tapi kira-kira mungkin akan jadi seperti ini kalau misalnya kita juga memakai dari yang tadi itu ya, composite dan juga mencoba let gitu. Jadi untuk dari ini sendiri cara bacanya adalah kalau untuk fixed window itu kan ini misalnya di pipeline size-nya dia adalah 60 second. Lalu untuk triggernya sendiri kita pakai repeatedly, tapi dia tuh harus memenuhi salah satu kondisi dari 2 yang di bawah ini gitu. Jadi antara dia itu count dari data yang diterima itu ada 50 elemen, atau dia processing time-nya sudah mencapai 20 second gitu. Dan untuk accumulation mode-nya juga nanti dia discarding. Jadi untuk dari tiap dia trigger satu dan trigger lainnya ke trigger lainnya hasilnya itu tidak akan ditambahkan atau tidak akan diakumulasikan itu sih. Oke. Untuk hari ini mungkin untuk sharingnya sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi ke sesi berikutnya.